Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman ngaji ya, yang dimanapun Anda berada, ya insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Video kali ini kita belajar tajwid, mengenal idgham mutamassilain. Apa sih idgham mutamassilain dan bagaimana contoh bacaannya dan bagaimana cara membacanya? Ya, simak baik-baik. Jangan lupa bagikan videonya agar teman-teman kita yang jauh di sana bisa ikut beserta menyimak dalam pelajaran kita. Ya insyaallah kita baca doa dulu. Yang sudah bisa atau belum bisa ikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, kita langsung baca ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idgham mutamassilain. Jenis-jenis idgham dari sisi makhraj dan sifat. Idgham mutamassilain, pertemuan dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Huruf pertama dimasukkan ke dalam huruf kedua, dibaca tanpa gunnah. Idgham mutamassilain. Jadi idgham mutamassilain itu ini yang kita bahas, huruf pertama sukun, yang kedua harokat. Jadi diidghamkan tanpa gunnah. Nah, di sini ada contohnya. Contoh idgham mutamassilain. Sifat dan makhraj dan sifatnya sama. Sifat dan makhrajnya sama. Itu namanya idgham mutamassilain, membedakannya. Nah, kita akan baca contoh. Di sini ada tak sukun bertemu tak berharokat. Jadi tak sukunnya diidghamkan ke tak yang berharokat. Fama rabihat, jadi tidak ke sini, langsung ke sini ya, namanya hukumnya idgham mutamassilain. Jadi sama makhraj dan sifat. Nah, ini tak sama-sama tak, sifatnya sama, makhrajnya pun sama, itu namanya idgham mutamassilain. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Jadi ini tak ketemu tak begitu. Nah, di sini ada juga. Nah, lam sukun bertemu lam harokat. Jadi diidghamkan ke lam yang berharokat. Kalla balla, bal langsung ke sini. Kalla balla tukrimunal yatim. Balla, bal langsung ke huruf lam yang berharokat, sama makhraj dan sifat. Sama di sini, sama contohnya seperti ini. Kalla bal la yakhafunal akhirah. Kalla bal la yakhafunal akhirah. Langsung ke lam yang berharokat. Kalla bal, nah ke sini. Kalla bal la yakhafunal akhirah. Nah, hukumnya kalau misalkan sama sifat dan makhraj, itu berarti idgham mutamassilain, diidghamkan tanpa gunnah. Terkecuali nun ketemu nun, maka harus baca gunnah. Aina ma takunu yudrikum. Nah, kaf sukun bertemu kaf harokat. Aina ma takunu yudrik
yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Kaf, kaf sama makhraj dan sifat, hukumnya idgham mutamatsilain, diidghamkan ke huruf yang berharakat tanpa digunakan. Wa idza gharabat, nah tak mati bertemu tak harakat, diidghamkan ke huruf tak yang berharakat tanpa guna. Wa idza gharabat taqriduhum dzatash shimali wa hum fi fajwatin min. Ingat, perhatikan ya, sama makhraj dan sifat itu hukumnya idgham mutamatsilain ya. Idgham mutamatsilain. Sama makhraj dan sifat dibacanya diidghamkan tanpa guna. Terkecuali mim bertemu mim, nun bertemu nun, itu harus dibaca gunnah ya. Qalu amanna wa qad, nah wa qad dal mati bertemu dal sama makhraj dan sifat, jadi dibaca diidghamkan tanpa guna. Qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bih. Langsung ke dal yang berharokat tanpa guna. Faqul hal, nah lam mati bertemu lam harokat, jadi lamnya diidghamkan ke lam yang berharokat. Hal ya, dianggap tidak ada lamnya, itu hukumnya sama makhraj dan sifat, hukum idgham mutamatsilain. Faqul hal laka ila an tuzakka, faqul nadrib, nah ba mati bertemu ba hidup atau ba harokat, jadi sama makhraj dan sifat itu hukumnya idgham mutamatsilain, dibacanya diidghamkan ke huruf yang berharokat tanpa dibaca guna. Faqul nadrib bi'asakal hajar, ya jelas. Idhab, nah ba mati bertemu ba harokat sama makhraj dan sifat, namun dibaca tidak guna, diidghamkan ke huruf yang harokat tanpa guna. Idhab bi kitabi, idhab bi kitabi hadza fa, idhab bi kitabi hadza fa alqih ilaihim thumma tawalla anhum. Di sini teman-teman khusus untuk mim bertemu mim, nun bertemu nun, maka dibaca guna yang dipanjangkan. Jadi nun bertemu mim, nun bertemu nun, mim bertemu nun, sama makhraj dan sifat, namun dia mempunyai sifat gunnah ketika berharakat tasdid. Masing-masing nun bertasdid, mim bertasdid, dibaca gunnah. Mim mati bertemu ba dibaca gunnah mimnya. Mim mati bertemu huruf mim dibaca gunnah. Jelas ya? Nah, jadi sama makhraj dan sifat, kalau kita bertemu membaca Al-Quran ba mati bertemu ba harokat, hukumnya idgham mutamatsilain, dibaca diidghamkan ke huruf ba yang berharokat, nah, tanpa guna, terkecuali untuk mim bertemu mim, nun bertemu nun ya, sama makhraj dan sifat, namun harus dibaca guna. Selain ini tidak dibaca guna. Sudah jelas ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.